Logika molekuler hidup dan biomolekul, yang disusun oleh kelompok 5 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Indralaya. Di sini kami akan membahas mengenai materi salah satu ciri dari makhluk hidup, yakni berkembang biak. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyayu Anissa Gustantri. Saya Ali Okta Cahyaningrum. Dan saya Widayanti. Tujuan pembelajaran 1. Mempermudah mahasiswa untuk memahami materi logika molekuler organisme makhluk hidup. Kedua, mengenal karakteristik makhluk hidup. Dan ketiga, mengetahui ikatan kimia yang terkandung pada organisme makhluk hidup. Makhluk hidup adalah setiap unit individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap makhluk hidup tentunya dapat bergerak, bernapas, tumbuh, dan terus berkembang, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makanan, dapat bereproduksi, serta melakukan metabolisme. Reproduksi sendiri adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan, di mana setiap individu atau organisme tentunya menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi sendiri secara umum terbagi jadi dua jenis, ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Dari video ini, terlihat bahwa ada seekor induk kambing yang sedang menyusui anak-anaknya untuk menunjang kehidupan anak-anak kambing tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seekor kambing mengalami perkembangbiakan. 2. Tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup tentunya akan tumbuh dan berkembang. Contoh yang kali ini kami ambil yakni tumbuhan. Pada awalnya cuma hanya ada daun dan batang. Kemudian akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, biji yang ditandai perkembangbiakannya. Ketiga, membutuhkan makan. Kambing termasuk hewan herbivora yang membutuhkan nutrisi melalui tumbuhan seperti rumput. Untuk memenuhi kebutuhan ATP yang terus-menerus, kambing harus mencerna nutrien, misalnya karbohidrat, protein, dan lipid untuk digunakan dalam respirasi seluler dan penyimpanan energi. 4. Bernapas. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya yaitu bernapas. Bernapas adalah cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernapas akan memasuk oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Seperti terlihat, kucing bernapas dengan memperlihatkan perutnya yang berkembang kempis. 5. Peka terhadap rangsang. Indra-indra yang ada pada tubuh kita akan bereaksi atau mendeteksi rangsangan serta merespon rangsangan tersebut. Pada contoh kali ini yaitu bunga putri malu atau tanaman putri malu, saat diberi rangsangan dengan cara disentuh, daun-daunnya akan mengkuncup. 6. Bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan atau berlari, begitu pula dengan hewan. Tumbuhan juga bergerak, yakni dengan cara batangnya yang mengikuti cahaya matahari. Pembahasan. Beberapa biomolekul yang menyusun makhluk hidup itu ada air, lipid, protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Pertama, air. Air dapat diartikan secara ilmiah sebagai senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 atau hidrogen yang berikatan dengan unsur O2 atau oksigen dan kemudian menghasilkan senyawa air atau H2O. Bagi setiap satu molekul air ada dua atom hidrogen yang telah bergabung dengan satu atom oksigen. Komposisi air atau kandungan air ini boleh diuraikan melalui proses elektrolisis. Elektrolisis adalah proses menguraikan elektrolit kepada komponen asalnya, yaitu oksigen dan hidrogen. 2. Protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. 3. Lipid.
Fungsi biologis utama lipid yakni menyimpan energi, pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. 4. Asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah DNA dan juga RNA. Asam nukleat ditemukan pada manusia sel hidup serta pada virus. Kelima, karbohidrat. Karbohidrat merupakan segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Bentuk molekul karbohidrat yang paling sederhana terdiri dari satu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kesimpulan, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini tentunya mengalami proses kehidupan. Proses kehidupan terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup yang ada di alam. Dalam proses kehidupan makhluk di alam tentunya membutuhkan banyak hal, seperti kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan di alam, ayam, kucing, kelinci, bunga, dan tumbuhan. Semua yang dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makan dan berkembang biak tentunya disebut dengan makhluk hidup. Manusia, tumbuhan, dan hewan adalah makhluk hidup. Manusia bernapas, tumbuhan bertambah tinggi, dan hewan bergerak. Semua ini tentunya merupakan contoh dari ciri makhluk hidup. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat.